Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sarida Ashar dengan NIM 2308119 dari kelas PKOA. Saya di sini akan mengerjakan suatu periodisasi pada tahapan master plan dan meso. Pada tahapan master plan, yang pertama harus dibuat adalah periodisasi. Pada periodisasi terdapat beberapa tahap. Yang pertama, general preparation, specific preparation, pra-competition, main competition. Kemudian di sini kita akan membuat bulan. Bulan merupakan awal latihan hingga hari H pertandingan. Di sini awal latihan kita dimulai dari bulan Januari dan pertandingan dilaksanakan pada bulan September. Jadi di sini yang harus dibuat adalah susunan bulan dari bulan Januari hingga bulan September. Setelah menulis semua bulan, selanjutnya adalah menulis tanggal. Tanggal merupakan minggu-minggu latihan. Karena di sini dimulai dari 6 Januari, maka selanjutnya adalah 1 minggu yang akan datang. Jadi 6 Januari, 13 Januari, 20 Januari, 27 Januari, hingga jadwal pertandingan pada 15 September. Selanjutnya, kita akan membuat mikro. Mikro merupakan minggu-minggu latihan. Jadi, pada 6 Januari merupakan mikro 1, 13 Januari mikro kedua, 20 Januari mikro ketiga, 27 Januari mikro keempat, hingga seterusnya. Selanjutnya kita membuat meso. Meso merupakan bulan latihan yang di dalamnya terdapat minggu-minggu latihan. Nah, membuat meso dimulai dari yang sebelah kanan. Jadi, meso dibuat dari
dari tahap main competition hingga tahap general. Nah, di sini ada 1:1, 1 minggu latihan dan 1 minggu untuk latihan berikutnya. Pada tahapan ini dimulai dari yang terkecil, dari 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, dan seterusnya. Lalu setelah itu kita akan membuat eventnya. Di sini event yang dibuat adalah event kejuaraan Porprov Karate. Jadi di sini ditulis Porprov pada event, lalu ditulis miring. Nah, agak terbaca. Kemudian selanjutnya ada try in atau try out. Try in dan try out merupakan latihan, bisa digunakan untuk latihan gabungan atau simulasi pertandingan yang dilaksanakan sebelum pertandingan inti dimulai. Setelah adanya try in dan try out, kita di sini membuat periodisasi biomotor, yang dimana periodisasi biomotor terdapat beberapa item. Ada item flexibility, speed, strength, endurance, teknik, dan taktik. Item-item tersebut merupakan item yang dimana akan diberikan kepada atlet, bentuk latihannya, tahapan latihannya, hingga alur latihannya. Item ini bertujuan untuk menciptakan latihan yang terstruktur dari tahapan general hingga tahapan main competition, yang dimana setiap latihannya adanya peningkatan dan menciptakan suatu peningkatan untuk tujuan yang baik untuk atletnya. Pada item flexibility terdapat general flexibility. Pada tahapan general preparation, specific flexibility. Pada tahapan specific preparation, special flexibility. Pada tahapan pre-competition, dan pada tahapan main competition ada maintenance.
Berikutnya pada item speed terdapat item speed forming, specific forming, special speed, hingga maximal speed. Tahapan-tahapan ini dapat berbeda setiap cabur yang diminati oleh atletnya. Jadi, tahapan ini spesifik untuk caburnya masing-masing. Nah, di sini merupakan cabur karate. Jadi di sini merupakan item-item yang ada dalam cabang olahraga karate. Kemudian pada tahapan atau item strength ada adaptasi anatomi, hypertrophy, neural, power endurance, hingga power maksimal. Setelah menyelesaikan item-item, dilanjutkan dengan mencari volume dan intensitas latihan. Volume awal menunjukkan pada angka 65. Setelah mengisi angka 65, kita menyimpan angka maksimal yaitu 100 pada meso 3:1, yang dimana 100 ditempatkan pada tahapan specific preparation, maksimal pada tahap
tahapan specific preparation dan tidak boleh lebih dari tahapan pra-competition. Kemudian di sini angka 65 ditambahkan dengan 1,67. 1,67 dari 100 dikurangi 65 sama dengan 35 dibagi dengan 21. Dan hasilnya adalah 1,67. Jadi 1,67 ditambahkan pada setiap angka hingga bilangan 100 atau sebelum 100. Kemudian bilangan 100. Dari bilangan 100 maksimal pada bilangan 50. Jadi di sini 100 dikurangin 3,57. 3,57 diambil dari 50 dikurangin sisa sheet pada 100 hingga 50. Jadi 50 dibagi 14 hasilnya adalah 3,57. Selanjutnya kita mencari intensitas. Di sini intensitas adalah intensitas latihan, di mana intensitas latihan terus bertambah. Di sini intensitas dimulai dari angka 60. Angka 60 ditambah 1,25. Kemudian hasilnya adalah 61,25 dan dijumlahkan hingga akhir. Selanjutnya kita akan menghitung performa yang dikeluarkan oleh atlet pada awal adalah 62,5, yang dimana 62,5 terdapat dari volume dibagi dengan intensitas. Setelah menghasilkan 62,5 ditambah dengan 1,06, yang dimana 1,06 dihasilkan dari 100 dikurangi 65, itu hasilnya 35. Dengan sheet 37 sheet dikurangi 4 sama dengan 33. Jadi 35 dibagi 33 adalah 1,06. Nah, 1,06 tersebut ditambahkan ke setiap sheetnya dari awal hingga akhir.
Nah, lalu setelah menghitung volume, intensitas, dan performa, kita akan membuat grafik atau kurva, di mana kurva tersebut adalah hasil dari semuanya. Sini kita akan membuat dengan cara menblok semua angka dan kita buat menjadi seperti ini dan disesuaikan dengan tabel yang telah kita buat. Berikutnya kita akan membuat tabel kebutuhan maksimal. Terdapat endurance, SAQ, strength, teknik, dan taktik. Yang dimana endurance pada cabur karate dengan total maksimal adalah 60 menit. SAQ 100 menit. Pada strength membutuhkan total 100 repetisi, teknik 250 repetisi, dan taktik sebanyak 250 repetisi. Jadi di sini kita akan menghitung kebutuhan maksimal yang dibutuhkan pada tahapan endurance. Di sini pada endurance dengan rumus volume dibagi 100 dikali total menit yang dibutuhkan pada tahap endurance. Tadi pada tahap endurance dibutuhkan 60 menit. Jadi 65 dibagi 100 dikali 60. Sama dengan item SAQ, volume dibagi 100 dikali dengan 100 menit. Strength volume dibagi 100 dikali dengan 100 repetisi, teknik dikali dengan 250 repetisi, dan taktik dikali dengan 250 repetisi, dan dijumlahkan
dengan hal yang sama seperti yang endurance. Dan ini adalah hasil dari master plan yang telah dibuat dengan tahapan-tahapan sesuai dengan periodisasi. Selanjutnya kita membuat sheet baru dengan judul meso. Di sini kita akan membuat meso. Meso merupakan bagian yang ada pada master plan. Nah, meso yang diambil adalah meso 4:1 pada bulan Januari. Jadi kita potong lalu kemudian kita salin dan kita masukkan pada sheet baru. Nah, di sini setelah disalin kita hapus item-item yang sekiranya tidak akan kita gunakan. Dan yang digunakan adalah item periodisasi, bulan, tanggal, mikro, meso, periodisasi biomotor, volume, intensitas, hingga performa. Selanjutnya yang kita harus lakukan adalah memasukkan item-item periodisasi biomotor ke dalam meso. Dan item yang harus dimasukkan harus sesuai dan tersusun dengan rapi, dari mulai flexibility hingga taktik, dan dari mulai tahapan yang awal hingga tahapan akhir, hingga menghasilkan tampilan seperti ini. Ini merupakan susunan yang sudah dirapikan. Kemudian setelah merapikan kita harus menulis nama-nama hari, yang dimana nama-nama hari tersebut akan kita pakai untuk membuat jadwal latihan. Jadi di sini kita akan menulis dari hari Senin hingga hari Minggu sesuai dengan mikro yang ada. Di sini terdapat 5 mikro, jadi kita harus membuat hari Senin hingga hari Minggu sebanyak 5 minggu. Setelah membuat tabel-tabel hari-hari latihan, sini kita akan membuat jadwal latihan, yang dimana jadwal ini akan membantu kita dalam melatih untuk menciptakan latihan yang tertata, terstruktur, dan
menciptakan latihan yang akan lebih jelas. Nah, di sini pada tahapan general kita latihan sebanyak 4 kali dalam seminggu, yang dimana terdapat di hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Di hari hari Rabu rest, hari Jumat rest, dan hari Minggu juga rest. Nah, pada waktu istirahat tersebut, atlet bisa melakukan istirahat aktif, yang dimana bisa latihan sendiri di rumah ataupun melaksanakan aktivitas yang ringan-ringan. Nah, latihan ini harus kita susun sedemikian rupa agar membuat atlet tidak merasa bosan, tidak merasa monoton akan latihan yang diciptakan oleh seorang pelatih. Pada setiap tingkatannya, latihan juga harus semakin meningkat, yang dimana pada tahapan general, latihan dimulai dengan banyaknya adaptasi, kemudian pada tahapan spesifik, atlet diarahkan untuk lebih ke spesifik, dan pada tahap pertandingan, atlet lebih dikembangkan untuk menampilkan keterampilan atau lebih performa yang harus dikeluarkan oleh atlet. Latihan harus mencapai tujuan dan latihan harus terus berkembang. Dan berikut adalah hasil dari meso-meso yang telah kita buat. Meso 1, meso 2, meso 3, hingga meso 4. Dan sekian yang telah saya kerjakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.